Bayangkan, di sebuah kampung kecil ada seorang kakek berusia lebih dari 70 tahun. Sehari-hari ia tampak biasa saja. Tubuhnya kurus, jalannya perlahan. Tetapi setiap kali ia duduk berzikir, wajahnya bercahaya, napasnya teratur, dan hatinya penuh ketenangan. Orang-orang di sekitarnya heran, apa rahasia beliau? Padahal usianya renta, tapi batinnya begitu kuat, damainya begitu nyata. Kakek itu hanya tersenyum sambil berkata, "Nak, seluruh hidup ini ada di dalam nafas. Barang siapa mengenal nafasnya, ia akan mengenal Robnya." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam. Salawat serta salam yang panjang dan penuh cinta kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesehatan, ketenangan jiwa, umur yang penuh berkah, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sebelum lanjut, tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita jujur. Hidup di zaman sekarang penuh tekanan. Banyak yang hatinya gundah, emosinya mudah meledak, pikirannya kacau. Ada yang kaya tapi tetap resah, ada yang sehat tapi tetap merasa hampa. Bagi yang sudah berusia 50 tahun ke atas, masalah ini terasa makin nyata. Nafas terasa berat, tubuh melemah, sementara hati masih diliputi kegelisahan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah mengenal arti nafas yang Allah titipkan ini? Padahal, tanpa kita sadari, nafas adalah anugerah terbesar yang Allah berikan setiap detik. Nafas yang turun dan naik itu bukan sekedar oksigen, tetapi ia adalah rahasia ilahi, rahasia kehidupan. Namun, apa makna sejatinya? Apa hubungannya nafas dengan perjalanan rohani kita? Dan sebentar lagi kita akan membongkar rahasia besar ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Semoga dengan doa itu, Allah kabulkan semua keinginan baik kita. Dan pastikan menonton sampai akhir, karena kalau setengah-setengah bisa gagal faham dan tentu sangat rugi. Sahabat beriman, dari tadi kita bicara tentang bagaimana hidup terasa berat, hati gelisah, bahkan napas pun sering terasa sempit. Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan nafas hanya untuk sekedar bertahan hidup? Ataukah ada rahasia yang jauh lebih besar di balik setiap tarikan dan hembusannya? Inilah yang sering dilupakan manusia. Kita sibuk mengejar dunia, tetapi lupa bahwa nafas adalah tanda cinta Allah yang paling nyata, yang setiap detiknya mengingatkan kita padanya. Maka mari kita buka bersama-sama bagaimana para ulama arif billah menjelaskan hakikat nafas. Apa hubungannya dengan zikir, dan bagaimana ia bisa menjadi jalan menuju ketenangan hati serta marifat kepada Allah. Saudaraku, mari kita mulai dari hal paling dasar. Nafas adalah tanda kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Setiap tarikan nafas adalah izin dari Allah agar kita masih hidup. Jika Allah menahan satu nafas saja, habislah perjalanan kita di dunia. Tetapi, apakah nafas hanya sekedar tanda kehidupan fisik? Tidak. Karena di baliknya ada rahasia lain yang mempengaruhi hati dan jiwa kita. Coba perhatikan, saat kita marah, nafas terengah-engah. Saat takut, nafas pendek. Saat tenang, nafas menjadi lembut dan panjang.
Artinya, nafas berkaitan erat dengan kondisi hati. Para ulama arif billah mengatakan, emosi mempengaruhi nafas dan nafas mempengaruhi hati. Maka siapa yang bisa mengatur nafasnya dengan baik, insya Allah akan lebih mudah mengatur emosinya. Dan disinilah letak pentingnya. Nafas bukan hanya sekedar udara. Ia bisa menjadi jalan untuk berzikir, untuk lebih dekat kepada Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa zikir yang dilakukan bersama nafas mempercepat penyucian hati. Para arif billah mengajarkan zikir nafas dengan lafaz. 1. Saat menarik nafas dalam hati ucapkan hu, dia. 2. Saat menghembuskan nafas ucapkan Allah. Dengan ini, setiap tarikan terasa seperti rahmat Allah yang masuk dan setiap hembusan terasa seperti penyerahan diri kita kembali kepadanya. Tetapi para ulama juga menjelaskan lebih dalam bahwa nafas ini terhubung dengan ruh, dengan lapisan-lapisan batin manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Rabb-nya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mengenal diri di sini bukan hanya jasad, tetapi ruh, nafas, hati. Para arif billah menyebut ada kaitan erat antara nafas dengan sifat kudrat, ilmu, hayat, dan iradat Allah. Nafas memberi hidup, menggerakkan hati, dan menjaga keseimbangan jiwa. Sahabatku, sebelum melangkah ke zikir nafas yang lebih tinggi, mari mulai dari yang sederhana. Caranya, duduk dengan tenang, punggung tegak, kepala lurus dengan tulang belakang. Pejamkan mata, rapatkan mulut, dan letakkan lidah di langit-langit mulut. Rasakan nafas keluar masuk tanpa dipaksa. Biarkan alami, lembut, dan teratur. Tarik nafas perlahan sambil hadirkan rasa. Ini dari Allah. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan sambil hadirkan rasa. Semuanya kembali kepada Allah. Bagi pemula, bisa gunakan hitungan berikut. 3, 1, 3. Tarik nafas 3 detik, tahan 1 detik, hembuskan 3 detik. Atau 5, 1, 5. Tarik nafas 5 detik, tahan 1 detik, hembuskan 5 detik. Jika sudah terbiasa, bisa diperpanjang dengan 10, 1, 10 sesuai kemampuan. Setiap tarikan nafas dalam hati ucapkan hu, dia, dan setiap hembusan ucapkan Allah. Bayangkan udara bersih membawa rahmat Allah masuk, dan ketika dilepaskan, segala penyakit, beban, dan dosa ikut keluar. Sahabat yang beriman, jika ini diamalkan dengan ikhlas, insya Allah hati akan lapang, pikiran jernih, jiwa tenang, dan kita makin dekat kepada Allah. Saudaraku, hidup kita hanyalah rangkaian nafas yang terhitung. Tidak ada yang tahu apakah nafas berikutnya masih ada ataukah menjadi yang terakhir. Maka jangan sia-siakan setiap nafas dengan kelalaian. Jadikan ia sebagai zikir, sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan memahami rahasia nafas, Allah bukakan pintu makrifat dan ketenangan batin bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar, dan jika bermanfaat, sebarkan video ini agar lebih banyak orang mendapat cahaya ketenangan.